Oke, selamat berjumpa kembali dalam acara Rabu Biru Show. Jadi teman-teman perlu saya sampaikan, selain Rabu Biru Q&A on Twitter Space, kita juga ada program Rabu Biru Show, yaitu kita melakukan semacam wawancara atau tanya jawab kepada tokoh-tokoh yang memang kita anggap layak untuk kita tampilkan di acara Rabu Biru. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Bung Amal Al-Ghazali. Beliau adalah Kepala Departemen 4 DPP Partai Demokrat yang bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan. Dan kebetulan memang Bang Amal ini juga sudah 2 atau 3 kali menjadi narasumber di dalam Twitter Space Rabu Biru yang fokus pada tema tentang urusan pangan. Jadi kalau urusan pangan ini kan memang banyak ya, mulai dari beras, terus perikanan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Amal. Gimana Bang Amal, apa kabar? Sehat ya? Gimana Pak? Sehat ya? Sehat dong. Ya, jadi kebetulan saya ada sedikit pertanyaan juga ini Bang Amal ya. Dan mungkin pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan teman-teman lain yang juga sering ikut dalam acara Rabu Biru kita. Kenapa misalnya Bang Amal memang lebih berfokus pada isu-isu pangan? Dari 2 atau 3 kali kita bikin space, itu Bang Amal menjadi narasumber tentang isu pangan. Nah, kira-kira coba bisa dijelaskan, kenapa sih? Ada apa dengan urusan pangan ini? Ya sederhana aja. Di dunia ini keributan selalu sumbernya, ya penyebabnya, utamanya paling banyak ya urusan pangan. Keluarga kalian tuh ribut, ya sumbernya kebanyakan urusan pangan. Negara ini dibangun, politik ditata, tujuannya agar kebutuhan pokok hidup manusia, pangan ini terpenuhi dulu. Urusan kampung tengah ya? Iya, urusan kampung tengah ini. Iya. Karena kalau urusan pangan saja tidak beres, lupakan urusan yang lain-lain. Kalau perutnya lapar, ya sulit diajak berpikir yang rasional. Sesederhana itu. Maka kita di Partai Demokrat ini punya perhatian yang agak lebih serius dalam hal urusan pangan ini, karena pangan ini bukan perkara harus ada, tetapi harganya pun harus tingkat keekonomiannya itu pas, sehingga daya beli masyarakat konsumennya itu terjaga. Bayangkan kalau sampai suatu ketika nanti kalau penataannya tidak benar, ada pangan tapi harganya nggak terjangkau. Menarik. Itu sudah pasti inflasi akan tidak terkendali. Oh ya, satu lagi nih Bang Amal. Kemarin kan kita sama-sama sudah melihat dan mendengar ya pidato Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, di mana ada salah satu bagian dari pidatonya yang menyebutkan tanda kutip ya, bahwa program food estate dari pemerintah ini gagal. Nah, gimana menurut Bang Amal terkait hal itu? Sejak awal kami para pelaku, para ilmuwan di bidang pertanian ini sudah mengingatkan, karena program itu sebelum dijalankan udah pasti gagal. Kenapa? Karena terasa itu sudah diingatkan. Artinya pemerintah sudah diingatkan tapi tetap memaksakan program tersebut. Oke, terus. Program ini ada motif-motif yang tidak baik. Satu, motifnya hanya menghabiskan anggaran. 2, membabat hutan. Yang ketiga, ada motif-motif politik populis yang tidak masuk akal. Kenapa? Food estate itu kan membangun kawasan pangan.
Yes. Lokasi yang dipilih ini hutan, Hutan. berarti mengubah fungsi kawasan, Ya. artinya mengubah ekosistem. Ya. Nah, ini bukan sekedar bercocok tanam. Mengubah ekosistem itu ada ilmunya, Ya. ada risikonya. Membangun sawah saja ada ilmunya, apalagi ini membangun ekosistem. Tapi kan pasti pemerintah beralasan bahwa oh ini sudah ada kajiannya. Nggak mungkin. Secepat itu nggak mungkin. Kajian membangun kawasan seluas itu butuh waktu panjang. Dalam banyak hal kan pemerintah ini agak kurang mendengar pandangan para ilmuwan, tidak mendengar saran-saran dari kampus. Dan lebih parah lagi, sejak era yang pemerintah sekarang ini kan kampus seperti tidak berani bicara. Oh, oke. Berbeda dengan zaman SBY, ini ada forum rektor yang sangat vokal dan itu sangat didengar suaranya oleh pemerintah. Karena memang mereka ada ilmunya, ahlinya. Nah, sekarang ini kecenderungannya tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Kalau memanglah kita ini mau hidup tanpa percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan orang-orang di kampus itu, ya kembali saja ke zaman batu. Ya, mau apa kalau nggak percaya lagi dengan ilmu pengetahuan? Iya, Tidak iya, semua hal bisa diselesaikan dengan atur-atur politik kan? Iya. Jadi memang kita menyesalkan ya bahwa memang program food estate ini lemah mulai dari perencanaan, tingkat eksekusi di lapangan, Iya. dan jatuh-jatuhnya hanya menghabiskan anggaran kira-kira Dan gitu sudah ya. hancur kan, hutannya sudah dibabat. Nah, hutan udah terlanjur dibabat lagi ya. Orang itu menanam singkong awalnya, nggak tumbuh pula. Jadi ini orang-orang yang terlibat ini saya analogkan. Kadang-kadang membedakan mana padi, mana rumput pun nggak tahu. Wah, ngeri banget nggak berarti ya? Karena saya pernah melihat di lahan percontohan mereka di Jawa Barat sini, menanam singkong itu terbalik. Ya, kan itu ada arah tunasnya itu. Iya, itunya itu balik. Iya, hidup tumbuh, tapi nggak akan keluar umbinya. Oh, luar biasa. Karena mengabaikan ilmu pengetahuan. Mungkin itu kesalahan orang lapangan karena tidak diawasi. Tapi ini kan hal-hal yang prinsip menggambarkan bahwa sembrono sejak di pemimpinnya. Oke. Baik, terima kasih Bang Amal. Ini lumayan, ini masukan yang sangat luar biasa. Dari situ kita bisa melihat bahwa program food estate adalah program yang sebenarnya gagal dan harusnya tidak perlu dilanjutkan karena cenderung akan menghabiskan anggaran. Baik, terima kasih Bang Amal atas kesediaannya untuk hadir di acara Rabu Biru Show pada kali ini. Kita ketemu lagi di Rabu Biru Show berikutnya. Saya Taufikur Rahman sebagai host dari Rabu Biru Show, juga menjadi host dari Rabu Biru Q&A Twitter Space. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 19 sampai jam 22. Terima kasih. Boleh.